Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita hari ini akan membahas tugas yang kemarin sudah adik-adik kumpulkan. Setelah saya melihat hasil pekerjaan adik-adik, saya berkeputusan untuk membuat video pembahasan mengenai tugas tersebut. Tugas tersebut yaitu tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi bahwa jika sebuah benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat volume zat cair yang dipindahkan oleh benda itu. Teka-tekinya begini yang merupakan tugas untuk adik-adik kemarin. Misalkan luas tampang melintang bejana berhubungan dan benda padat adalah sama, yaitu satu satuan luas. Hingga sedemikian, maka benda padat itu bisa dimasukkan ke dalam bejana pada arah vertikal. Yaitu benda padat yang merah ini sedemikian sehingga dia bisa dimasukkan ke kaki bejana berhubungan pada arah vertikal. Panjang benda padat adalah 4 satuan panjang. Berat jenis benda padat sama dengan berat jenis air. Bejana berhubungan tersebut berisi air seperti terlihat pada gambar di samping ini. Posisi garis AB berada pada jarak 6 satuan panjang dari dasar bejana. Jadi ini ada garis AB yang di muka air menghubungkan kedua muka air pada kedua kaki bejana berhubungan. Garis AB ini jaraknya 6 satuan dari dasar bejana berhubungan. Nah, di sini satu satuan luas. Jadi luas tampang potongan melintang ini adalah satu satuan luas. Ada yang menjawab, oh kalau sama-sama satu nggak bisa masuk Pak. Oh ya sudah, Anda bisa, kalau mau menjawab, Anda bisa membuat asumsi sendiri, terserah berapa digit ketelitian yang Anda inginkan. Misalnya 2 digit, yang di sini 1,01, yang di sini berarti 0,99. Itu kalau mau menjawab bisa dimasukkan ketelitian 2 digit. Ya, Anda harus buat asumsi. Karena ada yang menjawab kalau sama-sama satu tidak bisa, kalau sama-sama satu satuan luas tidak bisa dimasukkan. Biarpun di sini sudah dikasih keterangan hingga sedemikian, maka benda padat itu bisa dimasukkan ke dalam bejana pada arah vertikal. Namun jika ini kalimat penjelasan ini tidak cukup memuaskan, ya Anda harus membuat asumsi untuk menjawab pertanyaan ini. Karena tujuan dibuat satu satuan luas dan tambahan kalimat penjelasan bahwa benda padat itu bisa dimasukkan, tujuannya adalah agar hitungan angkanya itu mudah gitu. Tapi kalau Anda ingin angkanya rumit, ya tentukan sendiri berapa digit ketelitian yang Anda maui. Buatlah asumsi, lalu jawablah teka-teki ini. Oke, kita lanjut baca soalnya. Jika benda padat itu dimasukkan ke dalam bejana berhubungan tersebut pada arah vertikal dan sudah mencapai posisi setimbang, maka 1. Berapa jarak antara garis AB dengan dasar benda? 2. Berapa volume air yang dipindahkan oleh benda itu? 3. Berapa tekanan hidrostatis yang bekerja di dasar benda? 4. Berapa gaya hidrostatis yang bekerja di dasar benda? 5. Berapa berat benda di air? Dan 6. Gambarkan ilustrasi akhir saat benda sudah berada dalam posisi setimbang di air. Nah baiklah, sekarang kita akan bahas bagaimana jawaban daripada teka-teki ini. Yang kita ketahui bahwa berat
berat jenis benda padat merah ini sama dengan berat jenis air. Jadi berat jenis air itu adalah sama dengan 1 ton per meter kubik atau sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Jadi walaupun di sini angka 4, 1 dan semua angka di sini adalah tanpa satuan, tapi saya melihat bahwa hampir semua jawabannya memberikan ilustrasi setelah benda padat berwarna merah ini dimasukkan ke air, posisi akhirnya saat setimbang itu adalah seperti gambar di kanan ini. Artinya apa? Di dalam pikiran kita atau di pikiran adik-adik itu biarpun tanpa satuan gitu, tapi sudah sebetulnya secara tidak langsung dengan adik-adik menjawab gambar posisi setimbang sudah seperti ini, itu sebetulnya sudah mengandung pengertian bahwa di situ sudah terdapat satuan. Jadi kalau adik-adik menggunakan satuan meter berarti berat benda ini adalah 4 ton. Kalau Anda menggunakan satuan sentimeter berarti berat benda ini adalah 4 gram. Ya. Nah, posisi yang diperoleh seperti ini juga sudah mengandung asumsi bahwa pada saat benda padat berwarna merah ini dimasukkan pelan-pelan sehingga menekan massa air ini ke samping kanan, sehingga yang kiri turun dan yang kanan naik. Ada asumsi bahwa tidak boleh ada massa air yang lolos di antara sela-sela benda padat dan dinding kaki bejana. Karena garis AB ini tetap posisinya fix, yaitu 6 satuan dari dasar bejana, posisinya tetap. Karena pertanyaan tadi adalah berapa jarak antara garis AB dan dasar benda, maka jarak garis AB dan dasar benda yaitu 2 satuan panjang. Ada yang menjawab bahwa jarak garis AB ke dasar benda adalah 4. Loh kok bisa? Hal itu hanya bisa terjadi kalau dia memindah posisi garis AB yang tadinya pada jarak 6 satuan panjang dari dasar ke posisi lain. Misalnya, kalau dia menjawab 4, besar kemungkinan dia memindah posisi garis AB ke posisi garis yang di atas ini, yaitu pada jarak 8 satuan dari dasar bejana. Artinya yang menjawab 4 itu ya dia telah merubah soal teka-teki. Nah, kalau misalnya soalnya bisa dirubah semaunya, ya berarti soal nomor 1 itu menjadi tidak ada gunanya karena tergantung dia memindah posisi garis AB ini kemana. Kalau dia misalnya pergi ke masjid, dibawa garis AB ini ke masjid, ya jaraknya bisa dihitung dari masjid ke dasar benda ini. Atau misalnya dia pergi ke bulan, ya tetap orang bisa menghitung jaraknya antara garis AB yang dia taruh di bulan dengan dasar benda ini. Jadi jawabannya akan berbeda-beda tergantung yang jawab itu naruh garis AB-nya di mana, kan gitu. Oke. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah berapa volume air yang dipindahkan oleh benda itu? Kalau kita melihat seperti ini gambarnya dan membayangkan gerakan flow motion di kepala kita, slow motion gerakan lambat, kita melihat bahwa volume air yang dipindahkan itu adalah sebesar ini, yaitu sebesar 2 satuan volume. Dia pindah ke sebelah kanan sini. Jumlahnya berapa? Ya 2 satuan volume. Tetapi ada juga yang menjawab bahwa, oh Pak, itu yang dipindahkan adalah seluruh massa air di dalam bejana berhubungan. Karena faktanya memang kalau kita bayangkan secara gerak lambat, massa air yang dipindahkan itu adalah ya memang seluruh massa air ini. Volume air ini yang dipindahkan, massa volume air ini memang bergerak dari tadinya di sini, muka airnya sama
kemudian benda padat ini masuk, terdorong, massa airnya ke bawah yang kiri, kemudian yang kanan naik. Jadi kalau dia menjawab misalnya volume air yang dipindahkan adalah seluruh massa air di dalam bejana berhubungan, ya saya betulkan. Saya anggap betul. Ada juga yang menjawab, oh 4 Pak. 4 satuan volume yang dipindahkan oleh benda ini. Jadi di sini timbul jawaban yang berbeda-beda. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ada ambiguitas yang muncul dari persoalan bahasa. Karena di dalam hukum Archimedes bahwa volume zat cair yang dipindahkan oleh benda itu sama besar dengan berat benda itu sendiri, sehingga dia bisa stabil. Jadi karena berat benda ini adalah 4 gitu kan, maka berdasarkan hukum Archimedes berat volume yang dipindahkan harus sama. Berat volume zat cair yang dipindahkan harus sama, yaitu 4. Sehingga ada yang menjawab itu 4. Tapi kalau lihat fenomena begini, mestinya yang dipindahkan bukan 4. Yang menjawab 2 satuan volume, saya betulkan. Yang menjawab seluruh massa air yang dipindahkan juga saya betulkan. Mengapa ambiguitas ini bisa muncul? Karena sederhana. Ambiguitas yang menyebabkan jawaban pertanyaan nomor 2 ini jadi berbeda-beda. Itu karena persoalannya Archimedes itu mandinya bukan di bejana berhubungan, tetapi di bak mandi. Jadi kalau misalnya gambar yang ini tadi, seperti ini muka air di sini, kemudian diterapkan pada kolam yang luas, benda yang sama dimasukkan, gambarnya tentu tidak seperti ini. Gambarnya tidak akan sama dengan ini. Ini hanya gambar ini, ilustrasi seperti ini hanya mungkin jika rapat relatif benda itu sama dengan setengah, atau berat jenis benda itu sama dengan setengah dari berat jenis air. Artinya, kalau benda yang sama ini dimasukkan di dalam kolam yang luas dan bukan di bejana berhubungan, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Dia akan masuk seluruhnya, posisinya vertikal. Kita menganggap tidak ada usikan, sangat pelan kita memasukkannya. Kalau ada usikan, ya bisa saja benda ini terus tenggelam, melayang-layang, berputar-putar gitu. Tapi kita belum belajar masalah kestabilan benda terendam, keseimbangan netral. Kita belum belajar tentang itu. Kita anggap sampai saat ini, oke deh, kita anggap tidak ada usikan, sehingga keadaan yang stabilnya di kolam yang luas, benda itu kalau dimasukkan, apabila benda ini punya berat jenis sama dengan berat jenis air, kondisinya seperti ini. Oke, nomor 1 dan 2 kira-kira penjelasannya begitu. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah, berapa tekanan hidrostatis yang bekerja di dasar benda? Kalau kondisi yang terjadi seperti ini, maka rumusnya tetap sama. Rumusnya cuma sederhana, P sama dengan F per A. Pressure, tekanan hidrostatis, sama dengan gaya per satuan luas. Nah, kalau kita ditanya berapa tekanan hidrostatis di dasar benda ini, maka kita buat saja ilustrasi seperti ini. Kita bikin diagram tekanan hidrostatis. Di sini akibat berat benda sebesar W, yaitu 4, maka timbul tekanan hidrostatis P. Yang besarnya adalah W per A. A itu adalah
luas di mana gaya berat ini bekerja. Di sini luasnya adalah satu satuan, jadi lebar 1, tegak lurus bidang gambar juga 1, sehingga diperoleh bahwa P sama dengan W per A sama dengan 4/1 sama dengan 4. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa gaya hidrostatis yang bekerja di dasar benda? Kemarin kita sudah belajar bahwa gaya hidrostatis rumusnya cuma ini. Kalau kita tahu P dan tahu A, maka kita tahu F. F sama dengan P kali A. Jadi diperoleh bahwa F sama dengan P kali A sama dengan 4 kali 1, yaitu sama dengan 4. 4 ini juga sama dengan volume dari diagram hidrostatis. P-nya 4, lebarnya 1, tegak lurus bidang gambar juga 1. Sehingga volume diagram hidrostatis ini adalah 4, atau F-nya gaya hidrostatis itu sama dengan 4. Kemudian nomor 5, berapa berat benda di air? Jadi kalau benda ini ada di udara, di sini dikasih kaitan kemudian ditimbang gitu, maka beratnya adalah 4. Tapi ketika sudah dimasukkan ke air dalam posisi setimbang begini, ada gaya berat W yaitu 4. Dari bawah timbul gaya hidrostatis yang menahan benda ini sama besar, yaitu 4. Setelah kita hitung di nomor 4 tadi. Sehingga kalau di air, di sini dikasih misalnya kaitan terus dikasih benang, disambungkan ke timbangan, maka berat benda ini di air adalah sama dengan 0. Karena berat benda ini sudah dilawan oleh gaya hidrostatis. Kira-kira demikian. Nah, kita juga sudah belajar kemarin tentang bagaimana mencari tekanan hidrostatis pada suatu titik di badan air yang diam. Kita juga sudah belajar bahwa misalnya di bejana berhubungan ini kita taruh sebuah bidang garis lurus PQ, maka bidang PQ ini adalah bidang dengan tekanan hidrostatis yang sama. Jadi tekanan di titik P ini akan disebarkan ke segala arah dengan sama besar. Maksudnya di sini segala arah adalah tentu saja di bawah bidang PQ. Jadi tekanan hidrostatis di P akan sama dengan tekanan hidrostatis di Q. Tekanan hidrostatis di Q yaitu sama dengan berat jenis air dikali jarak vertikal dari muka air. Jarak vertikal dari muka air yaitu 4. Oleh karena itu, kita bisa menghitung tekanan hidrostatis di dasar benda ini dari sebelah kanan, yaitu pada bidang horizontal yang sama, yaitu di titik Q. Besar tekanan hidrostatis di dasar benda kalau begitu sama dengan besar tekanan hidrostatis di titik Q, yaitu sama dengan gamma H. Berat jenis air adalah 1 ton per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik. Jadi tekanan hidrostatis sama dengan gamma H sama dengan 1 dikali 4, yaitu sama dengan 4. Kalau Anda berpikir dalam satuan meter, maka tekanan hidrostatis adalah 4 ton per meter persegi. Tapi kalau Anda berpikir dalam satuan sentimeter, maka tekanan hidrostatis adalah sama dengan 4 gram Fos per sentimeter persegi. Ini kita menghitung dengan cara sistem MKS. Gaya nomor 4, gaya hidrostatis di dasar benda, F sama dengan P kali A, sama dengan 4 kali 1. Kalau Anda berpikir dalam satuan meter, maka 4 ini adalah 4 ton. Kalau dalam satuan sentimeter, maka ini adalah 4 gram Fos. Lalu kalau kita menghitung dalam satuan dengan menggunakan satuan SI, sistem SI maksud saya,
maka kita harus membuat asumsi bahwa satuan panjang yang digunakan adalah meter. Mengapa demikian? Karena dalam sistem SI, P sama dengan rho GH, di mana rho air adalah sama dengan 1000 kg massa per meter kubik. Jadi rho GH, rho-nya 1000, G sama dengan 9,81 meter per detik kuadrat. Kita jarang mendengar orang menggunakan satuan selain meter per detik. Misalnya sentimeter per detik kuadrat, jarang sekali. Jadi lebih baik kita menggunakan satuan meter. Sehingga gaya hidrostatis, tekanan hidrostatis kalau dihitung dengan sistem SI sama dengan rho GH sama dengan 1000 kali 9,81 dikali hanya 4 sama dengan 39.240 Newton per meter persegi atau sama dengan 39,24 kilonewton per meter persegi. Kemudian gaya hidrostatis sama dengan P kali A sama dengan 39,24 dikali A-nya sama dengan 1. Jadi sama dengan 39,24 kilonewton. Jawaban nomor 5 ini tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam posisi stabil terapung di kaki bejana yang kiri ini, berat benda akan sudah diimbangi, dilawan oleh gaya hidrostatis, sehingga berat benda di air ini kalau dikasih kaitan terus sambung benang ditimbang, ini beratnya akan sama dengan 0. Jadi kira-kira begitu penjelasan atau pembahasan dari teka-teki ini. Nah, di sini kita menghitung tekanan hidrostatis maupun gaya hidrostatis. Ini yang kita ukur adalah, yang kita hitung adalah tekanan terukur atau tekanan relatif. Kalau Anda ingin menghitung dalam tekanan absolut, ya tinggal ditambahkan bahwa P sama dengan P atmosfer tambah rho GH. P atmosfer itu besarnya adalah 1,03 kg per cm persegi atau 10,3 ton per meter persegi. Besarnya sama dengan tekanan yang disebabkan oleh tinggi kolom air setinggi 10,3 meter. Jadi kalau Anda ingin menghitung dalam satuan SI, ya ini dikonversi dulu dalam satuan SI. Bahwa 1 kg Fos itu sama dengan G Newton. Yaitu 1 kg Fos sama dengan 9,81 Newton. Jadi ini dikalikan dulu 1,03 dikali 9,81. Jadi kalau ingin menghitung tekanan absolut, tekanan atmosfer yang dalam bentuk MKS ini dikonversi dulu sehingga menjadi bentuk yang sesuai dengan sistem SI. Nah, ini hasilnya jika kita menghitung tekanan hidrostatis dalam bentuk tekanan hidrostatis absolut. Kita hanya tinggal menambahkan tekanan atmosfer dalam perhitungan. Namun perlu hati-hati, kita harus melihat bentuk-bentuk satuannya, dipilih satuan yang sesuai. Ini kalau misalnya dengan menggunakan sistem MKS, dan yang ini jika menggunakan sistem SI. Tekanan atmosfer harus kita konversi dulu yang dari bentuk MKS, kita konversi menjadi bentuk yang sesuai dengan sistem SI. Demikian juga gaya hidrostatis, ya tinggal mengikuti saja. Kalau kita ingin menghitung gaya hidrostatis dalam bentuk absolut, ya gaya absolut maksudnya, ya tinggal menyesuaikan saja. Nah, kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi demikian penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah-mudahan cukup jelas.
Kalau tidak jelas juga ya silahkan tanya, taruh di kolom komentar. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.